Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi'i, NPM 1993 Nah, di sini saya akan presentasikan pertemuan keempat dan 5 mata kuliah MPL. Dan di sini saya akan presentasikan yang pertemuan 4-nya, manajemen lingkup skop proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Secara ringkas, identifikasi proyek-proyek IT yang potensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu pertama, perencanaan strategis teknologi informasi, dan yang kedua, analisis area bisnis, ketiga, perencanaan proyek, dan keempat, alokasi sumber daya. Satu, perencanaan strategis teknologi informasi. Menyusun rencana strategis proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi, termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi. 2. Analisis area bisnis. Melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dengan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungan atau kompetitifnya menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, perencanaan proyek, yaitu menyusun proyek-proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat dan batasan-batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis. Yang keempat, alokasi sumber daya, yaitu memilih proyek IT dan memetakan lokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyeknya. Dan untuk metode seleksi proyek, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain: 1. Fokus pada kebutuhan organisasi, dan yang kedua, kategoriasi proyek teknologi informasi, dan yang ketiga, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek, dan yang keempat, menggunakan model skor terbobot weighted scoring model. Fokus pada kebutuhan organisasi. Pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting. Yang pertama, kebutuhan need, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi. Dan yang kedua, pembiayaan, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan kemampuan pendanaan atau pembiayaan proyek. Yang ketiga, dukungan, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan besarnya dukungan organisasi akan keberhasilan proyek. Kategorisasi proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan penggerak atau pemicu proyek, apakah problem solving, opportunities, atau directive. Problem solving, proyek teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Yang kedua, yaitu opportunity, proyek teknologi informasi yang dilaksanakan oleh karena adanya kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi.
Dan yang terakhir yaitu direktif proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah atau pengaruh eksternal lainnya. Analisis nilai investasi proyek merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu antara lain yang pertama yaitu analisis NPV (Net Present Value), yang kedua ROI (Return on Investment), yang ketiga analisis periode pengembalian, dan yang keempat model skor terbobot. Yang pertama Net Present Value. Metode ini yaitu merupakan metode yang memperhitungkan pada cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon ROT tertentu. Dan yang kedua Return on Investment dalam kurung yaitu ROI, merupakan metode untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi. Dan yang ketiga payback analysis, analisis pengembalian. Payback analysis adalah metode untuk mengetahui periode waktu pengembalian, artinya seberapa lama waktu yang dibutuhkan agar nilai investasi proyek akan memberikan keuntungan. Dan yang keempat yaitu model skor terbobot, merupakan alat bantu tool pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu. Menilai kelayakan proyek antara lain yaitu dukungan pada pertama dukungan pada sasaran bisnis utama, bagian proyek, yaitu diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Minimal berisikan yaitu title atau judul proyek dan tinggal otorisasi, nama manajemen proyek dan kontrak informasi, statement scope proyek secara jelas, dan ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek, susunan personalia proyek dan job deskripsi, tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek, dan yang terakhir yaitu komentar atau catatan penting. Manajemen skop pada tahapan planning, yaitu skop proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek, yaitu pernyataan skop. Pernyataan skop adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang skop proyek. Skop planning yaitu merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan. WBS adalah alat bantu untuk menganalisis pekerjaan dalam proyek berbasis pada hasil atau berbasis proses atau fase. WBS ini merupakan dokumen mendasar pada manajemen proyek, sebab dokumen ini pada nantinya akan digunakan sebagai dasar perencanaan, penjadwalan, estimasi biaya, dan sebagainya.
beberapa pendekatan pembuatan WBS, yaitu yang pertama menggunakan Guided List, yang kedua itu pendekatan analogi, dan sini yang ketiga pendekatan top down, yang terakhir yaitu pendekatan bottom up. Oke, sini kita lanjut pada pertemuan kelima. Yaitu manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek yaitu waktu proyek atau bisa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Kegiatan manajemen waktu proyek pada fase planning meliputi yaitu mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan pada fase controlling kegiatannya adalah pengendalian jadwal proyek. Manajemen waktu proyek. Yang pertama yaitu mendefinisikan aktivitas, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Dan yang kedua yaitu pengaturan aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah yaitu membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Diagram jaringan proyek. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode AOA, Activity on Arrow Method, atau ADM, Arrow Diagram. Langkah-langkah buat diagram proyek yaitu yang pertama, tentukan semua aktivitas awal dalam proyek dan tempatkan awal semua dan yang kedua yaitu lanjutkan untuk menggambar diagram network, dan yang ketiga yaitu lanjut menggambar diagram jaringan proyek sampai seluruh aktivitasnya. Oke, presence diagram metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Pada PDM aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antar aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Oke. Terdapat 4 bentuk ketergantungan pada metode PDM, yaitu yang pertama finish to start, yaitu suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Yang kedua, finish to finish, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Dan yang ketiga yaitu start to start, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Yang terakhir yaitu start to finish,
suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum dimulai. Penyusunan jadwal. Setelah semua aktivitas diperkirakan, proses manajemen waktu proyek selanjutnya yaitu adalah menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Ya, terdapat beberapa tool yang dapat digunakan untuk menyusun pembuatan jadwal proyek, yaitu yang pertama Gantt chart, dan yang kedua analisis pad, dan yang terakhir yaitu analisis jalur kritis. Lanjut ke Gantt chart, yaitu merupakan bagian dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Untuk metode jalur kritis merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesai proyek. Free load dan total float. Free load adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikutnya. Total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Dan free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Kontrol perubahan terhadap jadwal proyek, yaitu jadwal proyek yang sudah disusun kadangkala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan ataupun penyimpan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan. Perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya, dan yang kedua kurang akurasinya dan dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas, sehingga setelah proyek dikerjakan maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Dan yang ketiga, lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Seringkali dijumpai banyak proyek yang tidak selesai tepat waktu, bukan karena kurang akurasinya, penjualan proyeknya. Oke, terima kasih. Di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.